Tapi ternyata sekarang gaya hidup manusia itulah yang menyebabkan mereka kehilangan yang namanya ketentraman dalam hidup mereka. Gaya hidup mereka, malam hari ngelayap keluar rumah, dia pikir dengan dia keluar rumah, dia nongkrong, dia akan tenang hidupnya. Lah, rumahmu tempat kedamaian dan ketenangan, dan tidurmu di malam hari itulah penyebab engkau hidup sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena karunia Allah kepada kita, kita nggak akan meniti jalan kebenaran dan kebaikan ini. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, mengakui dengan hati, memuji dengan lisan, dan menggunakan raga kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, salah satu yang menjadi konsen dunia sekarang adalah masalah kesehatan mental. Banyak orang-orang nggak tenang hidupnya, nggak tentram. Padahal segala fasilitas sudah dibuat oleh manusia dalam rangka membuat manusia itu nyaman. Ternyata yang menyebabkan manusia kehilangan ketenangan dan ketentraman itu dua hal. Yang pertama, karena begadang. Mereka dengan adanya listrik, ya, dengan adanya internet, kalau dulu televisi, ya, orang akhirnya habis isya yang seharusnya secara natural tubuhnya itu butuh istirahat. Dia udah capek seharian kerja gitu. Seharusnya ba'dal isya itu udah istirahat gitu. Makanya kenapa Nabi SAW membenci, ya, tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Begadang setelah isya itu dibenci sama Nabi SAW. Karena ternyata membuat orang hidupnya galau dan tidak tenang. Bagi mahasiswa umpamanya, yang mungkin dia habis isya murajaah, jangan terlalu malam, istirahat terus. Kenapa? Karena ternyata Allah memang menjadikan malam itu sebagai sumber kedamaian, sumber ketenangan. Di surat Yunus ayat 67, Allah Azza wa Jalla mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan untuk kalian malam hari itu. Kenapa Allah tidak jadikan siang terus? Enggak. Allah jadikan ada malam, ada siang. Dan Allah menjadikan malam agar kalian mendapatkan ketenangan di malam itu, mendapatkan ketentraman. Wan nahara mubsira. Sedangkan siang hari terang beneran, kalian bisa melihat untuk bekerja dan berusaha. Makanya malam hari ini adalah sumber ketenangan. Tapi dengan adanya teknologi, adanya fasilitas-fasilitas listrik ini, ya, kalau kita bicara listrik ini nikmat, tapi ternyata juga merebut nikmat. Dia nikmat yang merampok nikmat. Yang seharusnya untuk mendapatkan kedamaian, ternyata tidak lagi dengan adanya listrik. Alhamdulillah kita bisa nih kajian malam dengan adanya listrik. Kita bisa berbicara dengan mikrofon. Tapi seharusnya kita memanfaatkan itu teknologi, jangan sampai merampok ketenangan dan kedamaian kita.
Yang kedua, yang menyebabkan manusia itu kehilangan kedamaian dan ketentraman adalah sering keluar rumah, ngelayap. Apalagi ngelayapnya bukan dalam rangka bekerja. Siang tadi oke, ngelayap engkau, bahkan memang disuruh kita berusaha bekerja. Antum lihat burung, kenapa hidupnya burung sampai hari ini masih tenang, jemaah? Burung itu tenang, maghrib sudah, tahu-tahu dia cari tempat berlindung ya. Subuh rame dia, jemaah, seger badan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 80. Allah mengatakan, wallah ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bagimu, sama tadi, Allah menciptakan malam itu untuk kalian, kata Allah. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang manfaatnya kembali kepada Allah, nggak ada. Allah menciptakan segalanya untuk manusia. Allah jadikan rumah-rumah kalian apa? Sakanan, tempat tinggal. Sakan itu dari asal kata sukun, tenang ya, lawan dari gerak. Dan di masa sekarang ini, orang itu begadang dalam rumah apa keluar rumah? Keluar rumah. Antum lihat kafe-kafe dibuat, restoran-restoran dibuat, dan ternyata memang makan besar itu siang apa malam? Malam. Orang bikin malam. Padahal sampai ada orang Arab yang mengatakan, aftir iftar al-muluk, kata dia, engkau kalau mau sarapan-sarapan seperti raja, makan yang semua engkau makan sudah. Kenapa? Karena engkau mau kerja, engkau butuh energi. Kalau makan siang, taghadda ghida al-aghniya atau ghada al-aghniya, engkau makan siang itu ya makan siangnya orang kaya, karena masih mau lanjut kerja. Tapi kalau makan malam, ta'asya asya al-fuqara, engkau kalau mau makan malam seperti orang fakir. Kenapa? Karena engkau mau tidur, engkau mau istirahat. Tapi ternyata sekarang gaya hidup manusia itulah yang menyebabkan mereka kehilangan yang namanya ketentraman dalam hidup mereka. Gaya hidup mereka, malam hari ngelayap keluar rumah. Dia pikir dengan dia keluar rumah, dia nongkrong, dia akan tenang hidupnya. Lah, rumahmu tempat kedamaian dan ketenangan, dan tidurmu di malam hari itulah penyebab engkau hidup sakinah. Loh, tapi kan orang-orang dahulu bangun malam setelah tidur. Iya. Allah katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di malam hari, tapi habis isya mereka tidur. Maka ingat kisah Salman Al-Farisi bersama Abu Darda. Ketika Salman tidur di rumah saudaranya Abu Darda, habis isya Abu Darda mau sholat malam. Kata Salman, belum waktunya, engkau tidur dulu engkau. Dapat berapa waktu mau bangun? Belum, kata dia. Sampai masuk sepertiga malam akhir baru dibangunkan. Taib, sekarang mahasiswa mungkin nggak ngelayap. Banyak orang nggak ngelayap, tapi tetap begadang di rumahnya. Ngapain? Nonton. Dulu orang kalau mau nonton harus keluar rumah. Mereka dulu masih banyak bioskop di Jember ini. Nggak tahu sekarang di mana. Bahkan ada bioskop yang tayangnya itu jam 12 malam. Baik, dibuat seperti itu. Karena diciptakan bagaimana manusia tidak tidur. Dan orang berpikir dengan aku melakukan itu, apalagi malam Ahad ya. Mereka punya istilah malam Minggu, malam yang panjang kata mereka, seperti itu. Akhirnya mereka malam nggak tidur, Ahadnya tidur seharian. Apakah mereka mendapatkan ketenangan? Tidak.
Maka ingat, Allah menjadikan ketenangan, ketentraman, kedamaian di mana? Di malam hari dan di rumah kita. Baik, nggak semua rumah enak. Nanti kita akan bicarakan bagaimana menjadikan rumah kita itu nyaman. Anak akan lanjutkan membaca surat An-Nahl ayat 80 ini. Ketika Allah menyebutkan nikmat yang Dia berikan kepada kita agar kita bersyukur atas nikmat itu. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah jadikan bagimu rumah-rumahmu itu sebagai tempat tinggal, tempat kedamaian, ya. Makanya asrama mahasiswa disebut apa? Sakan, ya. Jadi kalau antum melihat asrama, ya Allah, tenang gitu ya. Tenang nggak? Aduh, masuk asrama lagi gitu kan. Ada sebagian orang yang ternyata asramanya, tempat tinggalnya tidak menjadikan ketenangan buat dia. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Dan Allah menjadikan bagi kalian dari kulit binatang ternak kalian itu rumah. Allah menyebutkan hal ini karena insya Allah sampai hari ini dan mungkin nanti sampai kapan, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang hidupnya menetap, ada yang hidupnya nomaden, pindah-pindah. Sampai hari ini pun masih ada orang yang hidupnya pindah-pindah mengikuti curah hujan dan rumput untuk ternak mereka. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus bagaimana rumah mereka? Allah sebutkan, rumahnya tenda. Jadi tenda itu pun tetap rumah. Terbuat dari apa tendanya waktu itu? Dari kulit binatang atau bulunya binatang. Allah sebutkan, tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yang kamu merasa ringan membawanya ketika harus berpergian, ketika harus menetap. Soalnya kalau rumahnya dari batu bata, gimana cara antum pindah? Nggak mungkin tuh mau pindah, dibongkar ya. Dulu orang rumahnya dari kayu dan mungkin masih ada hari ini yang dari kayu. Itu pun berat untuk memindahnya. Tapi kalau dari tenda yang terbuat dari kulit, kalau sekarang mungkin terpal ya, ya tinggal dilipat, naikkan ke motor, jalan. Nanti waktunya menetap ya dibongkar lagi, menetap dia di sana. Allah mengatakan, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athatan wa mata'an ila hin. Dan Allah ciptakan buat kalian dari suf, dari wool, bulu domba itu, kemudian dari bulunya atau kulitnya onta, dan juga dari bulunya kambing, itu sebagai ya alat-alat rumah tangga dan perhiasan. Kata Allah, sampai waktu yang tertentu. Allah ingatkan, kita tidak selamanya tinggal di tempat ini. Tapi bagaimana sekarang kalau ternyata kita nggak betah di rumah kita, jemaah? Ada orang-orang yang ternyata nggak betah di rumahnya. Boleh jadi ada kesalahan pilih rumah. Jadi antum salah pilih tempat tinggal. Kenapa? Ya Allah, Ustaz, ternyata tetangga ana itu perampok, Ustaz. Ya antum yang salah gitu loh. Maka antum malas. Ketika antum lewat sana, depan rumah antum orang pada mabuk, ya antum nggak akan tenang. Ketika antum safar keluar kota, antum nggak akan tenang meninggalkan keluarga. Artinya di dalam rumah nggak tenang, keluar rumah nggak tenang. Apa penyebabnya? Salah memilih rumah. Dan ketenangan itu ada dua. Sakan itu, atau yang disebut tempat tinggal, itu ada dua. Ada sakan yang bentuknya materi, yang terbuat dari batu bata, ya, yang terbuat tadi dari kulit mungkin. Ada yang maknawi. Dan yang maknawi itu adalah pasangan hidup kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan berkaitan dengan pasangan hidup kita adalah sakan buat kita. Allah mengatakan, wa khalaqa wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan Allah menjadikan darinya pasangannya agar tenang, jemaah.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari diri kalian, pasangan kalian, yang dengannya kalian merasa sakinah, merasa tenang, betah gitu loh. Maka ini yang perlu menjadi perbincangan kita. Bagaimana afwan tadi yang di surat Al-A'raf ya, ayat 189, Allah mengatakan wa khalaqa minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Bagaimana rumah seorang muslim agar dia betah di dalamnya. Terus terang, ada orang-orang yang nggak betah, baik disebabkan tetangganya, baik disebabkan karena bentuk rumahnya mungkin yang tidak nyaman, atau boleh jadi karena isi rumahnya. Antum nggak betah. Beberapa yang tinggal satu kos-kosan atau tinggal di rumah kontrakan, dia kepingin pindah. Karena kalau dia masuk rumah, ya Allah Ustaz, na'udzubillah Ustaz, anak-anak begadang di malam hari, subuh anak bangunin gak ke masjid. Iya. Mungkin yang tinggal di Robbani ini juga merasa, anak ini juga melihat sih, ada kawan-kawan satu kontrakan yang gak pernah kelihatan sholat subuh di masjid. Ada nggak jamaah? Dia sholatnya di Mekah Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Boleh jadi mungkin ya, dia sholatnya di Mekah. Baik, ahibati fillah. Jadi rumah seorang muslim itu harus menjadi tempat keselamatan dia. Karena salah satu sahabat Nabi SAW ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najah? Kalau nggak salah Uqbah bin Amir ya, dia bertanya, bagaimana caranya kita selamat ketika banyak fitnah, ketika banyak godaan? Bagaimana cara kita selamat? Nabi SAW mengatakan, waliyasa'ka baituka. Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Kalau kau ingin selamat, jaga lisanmu. Sekarang orang jaga lisannya tapi nggak jaga tulisannya. Komentar aja, setiap ada apa dia ikut komentar. Jaga lisannya. Wallahi, sebelum antum membuat sebuah komen atau berbicara, maka pikirkan terlebih dahulu. Banyak orang nggak selamat gara-gara lisannya, dan banyak orang hidup menderita di dunia dan di neraka gara-gara lisan. Yang kedua, waliyasa'ka baituka, hendaklah kau mencukupkan diri dengan rumahmu. Nggak usah ngelayap gitu. Cuma ada orang ngelayap dalam rumahnya kemana-mana. Maka tadi habis isya antum matikan handphone. Udah selesai. Yang ketiga, wabki ala khati'atika, tangisi dosa-dosamu. Nggak usah sibuk dengan kesalahan orang. Kita tuh kadang sibuk dengan aibnya fulan, dengan kesalahannya fulan. Loh, kau itu siapa? Kau ingin selamat nggak? Kalau orang-orang itu dengan dosa-dosanya masuk neraka, engkau pun akan masuk neraka dengan dosa-dosamu nantinya. Engkau nggak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Kenapa engkau sibuk dengan dosa-dosa orang? Maka hal ini pula yang menyebabkan orang tadi nggak tenang hidupnya, karena sibuk dengan dosanya orang lain. Taib, ahibati fillah, di antara sebab orang betah di rumah itu, yang pertama ya, yang menyebabkan orang itu bisa betah di rumahnya, kalau antum masih bujangan yang ayah antum ciptakan sendiri, itu ketenangan dan kedamaian supaya antum betah. Siapa yang sampai mati ingin membujang? Angkat tangan, insya Allah nggak ada kan? Nggak ada. Walaupun ada mungkin yang menunda pernikahan mereka,
karena khawatir dengan ya tidak mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam rumahnya nantinya. Jadi yang pertama, rumah kita itu harus diisi dengan cinta, diisi dengan kasih sayang, diisi dengan kelembutan dan saling menghormati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq." Kalau Allah menginginkan kebaikan buat rumah tangga, maka Allah akan turunkan kelembutan dalam rumah itu. Jadi suami istri saling mencintai. Loh Ustaz, gimana? Kan nggak selalu rumah tangga itu dengan cinta. Betul. Kalau nggak ada cinta dalam rumah, maka paling tidak ada kasih sayang. Sebenarnya mana yang lebih utama, cinta atau kasih sayang? Mawaddah atau rahmah? Yang sempurna itu adanya mawaddah dan rahmah. Sebagian berpikir bahwasanya kalau kita membaca beberapa penafsiran para ulama, mawaddah atau mahabbah nantinya itu ya kalau baru nikah, masih cinta jemaah ya. Terus kalau sudah tua, cintanya berkurang. Yang ada rahmah. Rahmah itu kesian. Iya, rahmat itu kesian jemaah. Kesian, ya kita menyayangi, namanya kucing kadang-kala kita sayang, kita kesian sama kucing itu, bukan cinta. Tapi ternyata nggak seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menikah sama Khadijah dalam umur yang sudah sepuh. Khadijah udah tua, 40 tahun, dan meninggal dalam umur tua juga, 65 tahun. Tapi Nabi SAW setelah ditinggal mati oleh Khadijah, beliau menikah dengan gadis dan janda-janda muda. Ada yang tua, tapi kebanyakan muda. Apakah kemudian cintanya beliau kepada Khadijah hilang? Enggak. Beliau mengatakan, inni ruziqtu hubbah. Aku tuh dikasih rizki cinta sama Khadijah. Cinta siapa? Artinya sampai tua pun cinta itu bisa dijaga. Maka ketika ada cinta dalam rumah, ya itu hal yang diharapkan jemaah. Tapi ketika nggak ada cinta, ya paling tidak ada kasih sayang. Yang dari kasih sayang itu muncul kelembutan. Hasan al-Basri ketika ditanya, ya, banyak orang-orang melamar putriku, siapa yang aku jadikan menantuku gitu. Kata Hasan al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa, illa min taqi. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlimha. Kalau orang itu cinta sama anakmu, maka dia akan memuliakan anak. Tapi kalau dia nggak cinta sama putrimu, dia tidak akan menzalimi putrimu, karena dia takut sama Allah. Dia punya takwa tadi. Maka ingat, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Jadi kalau di dalam rumah itu sang istri menghormati suaminya, sang suami menyayangi istrinya, maka insya Allah suami akan betah dan istri akan betah. Betapa banyak istri yang tidak betah di rumahnya sendiri. Istri ini suaminya pergi kerja, dia pergi juga.
Kemana? Wallahu a'lam sudah. Mungkin dia janjian sama kawannya, jalan-jalan kemana. Kenapa? Karena di rumahnya dia tidak dapat menciptakan itu kedamaian dan ketenangan. Dia sendiri nggak betah, bagaimana suamimu akan betah kalau engkau sendiri nggak betah? Kemudian ketika suaminya habis maghrib keluar, kemana bang? Kajian. Masya Allah. Habis isya kok belum pulang? Ya lanjut tanya jawab. Di mana? Di kafe. Lanjut tanya jawab di kafe. Jadi ketika tidak ada kata-kata yang menyenangkan, maka hal itu ya akan menyebabkan nggak betah orang-orang. Anak-anak pun nggak betah di rumah. Anak-anak nggak betah, orang tua nggak betah. Maka tolong hadirkan cinta dan saling menghormati. Tapi yang kedua, keamanan emosional dan material. Subhanallah jemaah. Orang kalau merasa aman di rumah itu, maka dia nggak akan sering keluar rumah. Antum tahu ketika Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang 11 wanita itu, kemudian cerita tentang Ummu Zara yang ke-11. Ummu Zara cerita, aku kalau ngomong di rumah nggak pernah dijelek-jelekin sama suamiku, nggak pernah. Sedangkan di antara 11 itu ada istri-istri yang kalau ngomong diceraikan sama istrinya, sama suaminya. Ngomong diceraikan. Kalau nggak ngomong digantung. Nah, jadi tidak mendapatkan keamanan emosional istrinya. Dia nggak nyaman gitu loh. Aku ini gimana sih? Ngomong nggak enak. Selalu salah. Kan ada istri kalau ngomong selalu salah. Tapi jangan lupa, istri juga harus membuat suaminya merasa aman secara emosional. Salah satu yang menyebabkan suami tidak merasa aman itu, setiap datang ditanya dari mana. Yang belum nikah antum nggak tahu ya, pertanyaan dari mana itu pertanyaan yang membuat antum tidak aman gitu loh. Antum seakan-akan mau disidang nih. Dari mana? Ya, masuk kamar situ. Mau disidang. Iya, ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat keamanan emosional itu nggak dapat. Oke, kadangkala nggak ditanya dari mana, dibiarin sama istrinya, dilihat, dipandang, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sudah pandangan istri kepada suami. Itu membuat suami merasa nggak aman. Ketika dia lihat istrinya kayak gitu, mungkin dia keluar lagi lah. Anasan ke warung sebelah, datang tersenyum langsung. Bapak mau apa? Insya Allah. Maka ini harus dihadirkan supaya para suami betah di rumah. Dia tahu kalau aku datang ke rumah nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti KPK yang sedang melakukan penyidikan kepada seorang. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ketika turun dari gua Hira, kemana beliau pergi? Kemana beliau pergi? Ke rumahnya. Karena tahu di situ ada keamanan emosional. Di situ ada ketenangan. Di situ ada kedamaian. Beliau masuk rumah nggak ditanya. Ditanya sama Khadijah, la. Beliau datang masuk ke rumahnya mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Tidak bertanya tapi berbuat. Inilah yang menyebabkan rumah itu menjadi tempat kedamaian. Kadangkala ada orang punya masalah di luar, di tempat kerjanya, dia nggak pulang ke rumah. Kenapa? Tambah ruwet tuh, Ustaz. Tambah ruwet. Dan berapa banyak istri yang hidupnya menderita gara-gara
ikut campur urusan suaminya yang tidak ada hubungannya sama dia. Suaminya nggak merasa tenang. Dia harapannya ketika datang ke rumah, dia disambut sama istrinya, kemudian ya ditanya mau yang panas apa yang dingin, atau pertanyaan yang membuat suaminya ahlan wa sahlan bang, mau langsung istirahat apa mau makan gitu ya. Daripada kalau dia datang ke rumah kemudian assalamualaikum, istrinya nggak ada di rumah dan nggak ngasih kabar kalau dia keluar. Yang buka pintu siapa? Pembantunya. Ketika ditanya mana ibu, tidak ada, saya yang ada. Waduh, ini penyakit ini jamaah. Nah, itu perlu dijaga. Iya, jadi ingat, hendaklah berusaha yang namanya keamanan emosional itu dihadirkan di rumah. Kalau suami cerita, dengarkan. Kalau suami nggak cerita, nggak usah dipaksa. Ayolah bang, cerita bang, ana lihat abang ada masalah nih. Ayo, insya Allah ada solusi. Lihat istri ada solusi, tambah ruwet nanti dengan istri. Nah, jangan. Khadijah radhiyallahu anha diam. Dan ketika Nabi berbicara, baru dia berbicara. Dan pembicaraan dia membuat Nabi nyaman. Ketika Nabi bercerita, telah datang kepadaku makhluk yang mendekapku, kemudian menyuruhku membaca. Aku kata, aku nggak bisa membaca, aku didekap lagi, dilepas seperti itu. Aku takut, kata Nabi. Khadijah hadir mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallah abada. Demi Allah, sekali-kali nggak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Engkau orang baik. Mulai disebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Dan menyebutkan kebaikan suami itu juga membuat suami betah di rumah. Kebanyakan perempuan yang diingat kebaikan suami apa keburukan suami? Keburukan ya, Masya Allah. Betul Bapak. Keburukan. Sahih. Nggak ada keamanan dan kenyamanan akhirnya. Terus diingat, bang, engkau kayak gini loh bang, engkau kayak gini loh bang, engkau kayak gini. Terus dia mengatakan, iya memang aku ini nggak punya kebaikan. Ya adalah kebaikanmu, tapi terlupakan dengan kesalahanmu. Taib. Jadi perlu ada keamanan emosional. Suami istri harus menciptakan itu. Orang tua harus menciptakan itu. Agar anak-anaknya ketika masuk ke rumah, mereka merasa aman. Ya terus terang yang namanya anak-anak, semua pernah jadi anak-anak. Ana dulu, cerita ibu ana rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kalau pulang sekolah SD, ana nggak pulang ke rumah. Karena kalau pulang ke rumah nggak boleh keluar lagi. Jadi kita main dulu. Dihukum nggak apa-apa, tapi sudah seneng gitu loh. Sudah seneng gitu. Kadang anak-anak seperti itu. Maka di sini orang tua harus membuat anak itu betah di rumah. Jangan sampai anak itu mau kabur dari rumah. Ada anak-anak yang minggat. Penyebabnya apa? Dia melihat bapak ibunya berantem terus. Anak punya kawan dulu stres bahkan sampai gila. Kenapa? Dia melihat di rumahnya bapak sama ibunya tidak ada kedamaian di antara mereka kedua. Ibunya marah-marah sama bapaknya, teriak-teriak. Sang bapak juga seperti itu. Akhirnya anak jadi korban dan mereka minggat. Kadang-kala mereka akhirnya jadi gelandangan. Daripada mereka harus melihat rumah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian, ternyata menjadi tempat kekacauan. Maka ingat, ini bukan urusannya hanya berkaitan dengan suami dan istri, tapi urusannya sama anak-anak.
keamanan emosional itu harus didapatkan oleh anak-anak kita. Setelah mendapatkan cinta dan kasih sayang, ya, orang tua kalau manggil sama anaknya sayang. Kemudian bagaimana Nabi SAW membuat Fatimah itu betah di rumah abahnya. Ketika datang Nabi SAW berdiri jamaah, menyambut Fatimah yang sudah punya suami. Fatimah sudah punya suami. Itu ketika datang Nabi SAW berdiri menyambut dia, dikecup ini Fatimah, dipegang tangannya, didudukkan di tempat duduknya Rasulullah SAW. Gimana nggak seneng nih orang dan betah di rumah orang tua? Kakek nenek, ada kakek nenek ini yang nggak suka sama anak-anak. Karena rumahnya ingin bersih terus ya, Ma. Kalau sudah datang cucunya, berkerut jidatnya. Ngomong sama anaknya, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, baru nyampe, jangan lama-lama. Karena kalau sudah ditinggal sama cucunya, rumah itu berantakan ya, Ma. Tapi keamanan emosional harus dihadirkan. Semuanya harus berusaha. Anak pun harus berusaha menghadirkan hal itu. Bagaimana ketika anak melihat bapak ibunya berantem? Bukan malah menjadi kompor buat sang ibu, agar ibunya berontak, atau agar bapaknya tambah marahin emaknya. Kemudian keamanan material, ya tentu ya, yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan ini ya harus ada. Kalau nggak ada makanan di rumah, ya orang nggak betah di rumah. Namun kita tahu bagaimana mengatasi tatkala tidak ada makanan di rumah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke rumah, lalu beliau disuguhin makanan. Subhanallah, makanannya waktu itu hanya roti saja. Padahal roti ini seharusnya dimakan dengan lauk. Jadi kalau antum dikasih roti tawar, antum tentu akan bertanya gitu ya, ini dimakan sama apa? Oh fadl. Hah? Fadl. Tapi kita dengar adzan dulu sama fadl.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Naam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam disuguhi roti, beliau tanya, ada lauknya? Hal min idam? Kata orang-orang yang di rumah, nggak ada ya Rasulullah, kecuali cuka. Kecuali cuka. Apa kata Nabi SAW? Ni'mal idam al-khal. Seenak-enaknya lauk itu cuka. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena itu yang ada. Kebanyakan orang nggak betah di rumahnya. Sebagian istri akhirnya memilih merantau ke luar negeri, meninggalkan rumahnya karena tidak ada qanaah di dalam rumah itu. Nggak nerima dengan keadaan ekonomi yang ada. Dia sibuk membandingkan dirinya sama orang lain. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan man kana aminan fi sirbihi, barang siapa yang merasa aman di rumahnya. Kita bicara tadi keamanan emosional, keamanan material, dia aman di rumahnya, sehat tubuhnya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan hari itu. Bayangin, rumah ini nggak ada makanan kecuali roti saja hari itu. Besok nggak tahu. Tapi ternyata kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Dunia dan isinya seakan-akan dihantarkan, dikumpulkan ke rumah orang ini. Coba. Maka tadi kita yang harus menciptakan rasa aman itu. Tidak semua beruntung dalam kehidupan ini. Tidak semua ekonominya mapan. Kadang-kala dia makan, subhanallah, anak ingat waktu anak di Lipi aja. Anak ingat. Kejadian itu nggak akan anak lupa. Anak punya uang sisa 10.000. Dipinjam sama teman. Katanya nanti siang mau datang. Nggak datang-datang dia cuma. Di rumah alhamdulillah ada nasi. Ada nasi. Akhirnya anak makan nasi sama garam. Ya alhamdulillah. Kalau kita mikirkan, waduh enak makan itu, nggak kita makan jam. Lapar gitu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menerima keadaan. Ketika antum makan nasi sama tempe, jangan mikir ayam. Kalau sama ayam enak ini. Nggak ada ayam itu, yang ada tempe. Nabi SAW ketika yang ada cuka, maka cuka yang paling enak. Kenapa? Karena itu yang ada. Sebagian orang tidak menikmati makan durian. Makan durian enak, tapi waktu itu lebih enak yang ingat waktu sama itu selesai, sudah nggak ada. Yang ada yang di depan. Jadi kalau ingin membandingkan hidupmu, bandingkan dengan yang di bawahmu, jangan dengan yang di atasmu. Kemudian yang ketiga, lingkungan rumah ya, yang tertata dan nyaman ya. Nggak harus rumah itu bagus. Makanya kadang-kala kita perlu belajar menata rumah supaya betah. Karena ada orang yang di rumahnya sendiri nggak betah. Ya Allah, sempit banget kata dia. Kenapa? Ini lemari 3 di kamar. Ada apa lemari 3? Iya, ini baju, ini baju, ini baju. Ya Allah. Iya, ini baju waktu SMP masih ada. Ini waktu. Jangan. Maka usahakan kita menata rumah dengan baik. Yang tidak dibutuhkan dibagikan ke orang. Bukan nambah barang. Udah rumahnya sempit malah nambah lemari. Makanya perlu kita mungkin manggil orang yang pinter tata ruang. Karena ternyata ada sekolahnya jemaah.
ada sekolahnya, ada tata kota, ada tata negara, ada tata ruang. Perlu kita tanya, ini gimana? Berapa banyak orang bikin rumah, apa istilahnya yang susah bernafas itu? Iya, karena ventilasi udaranya kurang. Antum bisa lihat ya, rumah orang dulu dan rumah orang sekarang. Rumah orang dulu itu banyak ventilasi udaranya, rumah orang sekarang enggak. Mungkin iya enggak, karena kita berpikir siapa tahu nanti pakai AC. Iya, kalau pakai AC tinggal ditutup itu. Tapi sudah bikin nggak pakai lubang angin. Kalau antum lihat dulu rumah orang udah banyak lubang anginnya, yang menyebabkan tata ruang itu orang nyaman gitu loh. Dan orang kalau datang ke rumah antum, ya Allah, kok enak banget rumah antum ini. Bukan karena hiasannya, bukan karena banyaknya pernak-pernik di rumah itu, tapi karena tata ruangnya. Dan kemudian lingkungan rumah harus bersih. Ada sebuah hadis, yang hadis ini dhaif jiddan. Dhaif jiddan hadis ini, yang menyebutkan innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu maha bersih dan cinta dengan kebersihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dhaif jiddan. Tapi secara makna sahih. Bagaimana Nabi alaihissalatu wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menjaga kebersihan masjid dan kesuciannya. Dan berkaitan dengan rumah, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, tahiru afniyatakum fa innal yahuda la tutahhir afniyataha. Kalian bersihkan teras-teras kalian, halaman rumah kalian. Yahudi itu gak bersihkan teras-teras mereka. Makanya kadang-kala ada orang yang cinta dengan numpuk barang. Iya. Beli minuman, botolnya disimpan terus. Oke, disimpan, mau dibuat apa? Kalau mau dibagikan ke orang atau mau disodakohkan, ya fadhol. Tapi kalau enggak, ya sudah. Bagaimana engkau berlepas diri dari hal-hal yang tidak berguna? Kayu-kayu umpamanya, bekas bangunan, besi-besi, numpuk. Ada orang yang suka seperti itu. Dia lihat, Masya Allah. Kenapa? Seneng Anda ngelihat ini ya. Yang kau seneng, yang lainnya sumpek gitu, seperti itu. Maka tolong kalau ingin bikin rumah itu orang betah di dalamnya, jaga kebersihan tata ruangnya, dan anak-anak juga diajari bagaimana mereka merapikan barang-barang mereka ketika mereka selesai bermain. Kemudian perlu ada yang keempat, kebersamaan dan komunikasi, khususnya ketika makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan makan itu tempat berkomunikasi, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama sahabatnya. Dan kalau ada yang menikah sama janda punya anak, jangan cuma mau sama emaknya. Lu kan ini tanggung jawab bapaknya, Ustaz. Iya, tapi ketika engkau tinggal di rumah itu, engkau berada di rumah itu, perhatikan anak-anak yang ada di rumah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah punya anak 3. Ketika Nabi melamar Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ini dzatu iyal, aku banyak anaknya, aja aku nggak akan bisa berkhidmat kepadamu secara maksimal. Kata Nabi SAW, anak-anakmu kita gabungkan menjadi keluarga kita, kata Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW makan bareng sama anak-anaknya Ummu Salamah. Kebersamaan itu harus diciptakan, dipaksa. Jadi orang tua dalam memaksa kepada istrinya, enggak, aku mau makan malam bareng sama anak-anak. Kalau memang dia pulangnya telat, kalau siang mungkin nggak bisa, adalah waktu dia makan bersama, bukan makan sendiri-sendiri. Karena kebersamaan menciptakan anak-anak itu jadi kangen gitu loh. Kapan kita makan bareng lagi gitu. Tapi jangan sampai
waktu makan itu waktu untuk memberikan teguran. Kata kepala sekolah, kamu ini, waduh, anak tuh paling takut sama makan bareng. Aduh, makan bersama lagi, jangan. Jadi ada waktu sendiri untuk memberikan teguran. Kemudian kalau bicara aspek agama dan spiritual ya, yang harus dihadirkan di rumah kita, zikrullah, baca Quran. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Maka kalian sholat di rumah itu, jangan cuma di masjid sholatnya, baca Quran di sana ya. Ada mungkin tadarus ya, kemudian yang menyebabkan rumah itu juga menjadi tempat kedamaian dan ketenangan ya. Ya, anak-anaknya berbakti sama orang tuanya, orang tuanya berbakti sama orang tuanya, silaturahim dijaga. Insya Allah semua hal itu akan menyebabkan orang betah dalam rumahnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan agar kita bisa betah di rumah kita. Masya Allah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum WRWB. Ayolah, jangan disingkat. Rahmat Allah, berkah Allah. Niatnya ana Ustaz, warahmatullah wabarakatuh, itu kan niat antum. Ibadah itu ada ibadah bil lisan, ada ibadah bil qalb. Maka ini ibadah bil jawarih, dengan antum tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat At-Tahrim ayat 10 dan 11, yang mana dijelaskan istri seorang nabi yang tidak beriman dan istri seorang Fir'aun yang beriman kepada Allah. Lantas bagaimana penafsiran jodoh adalah cerminan diri? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Naam ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu ada orang-orang yang menikah bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Jadi ketika keadaan, ya mau gimana lagi? Asiyah tidak bisa memilih. Dia dilamar oleh seorang raja yang zalim, kemudian itulah yang terjadi. Tapi dia tetap mempertahankan keimanannya. Nabi Nuh di masa itu belum banyak orang yang beriman. Dan kita tahu 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang beriman cuma 80 orang. Jadi kondisinya tidak dapat memilih. Nabi Lut sama, satu kampung itu nggak ada yang beriman. Yang beriman cuma putri-putrinya Nabi Lut. Emaknya juga nggak beriman. Jadi ketika antum dihadapkan dalam kondisi harus memilih, maka antum pilih. Ada aturan-aturannya, ada kriteria-kriteria. Maka hendaklah jangan kemudian antum, ya sudah, anak kan orang soleh, insya Allah dapatnya orang soleh gitu. Antum tahu perempuan itu nggak soleh, kenapa antum mau? Berarti antum nggak soleh gitu. Karena buktinya antum mau dengan dia. Itu mungkin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah seorang wanita itu boleh sering keluar rumah dengan mahramnya meskipun bukan untuk kepentingan yang urgen? Allah mengatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi perintah Allah itu wanita tinggal di rumahnya. Kalau harus keluar, maka keluarlah karena ada keperluan. Sampai ke masjid pun boleh perempuan ke masjid. Dan suami nggak boleh melarang. Tapi tetap ada arahan, rumahmu lebih baik. Kalau harus keluar, Allah buat aturan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj. Seperti orang-orang jahiliyah ya, yang bersolek ya. Akhirnya keluar rumah kadangkala hanya untuk menunjukkan apa istilahnya sekarang, outfit
ya, ingin pamer, jangan. Makanya perempuan tetap lebih baik di dalam rumah. Kalau tadi Anda sampaikan, kalau istri nggak betah di rumah, apalagi suaminya nanti. Maka nanti bagaimana menciptakan rumah itu jadi tempat yang nanti betah di dalam sana. Lalu bicara belanja, alhamdulillah sekarang belanja bisa online. Belanja juga ada orang yang mungkin keliling ya. Kalau bisa seperti itu alhamdulillah, kalau nggak bisa ya ke pasar nggak apa-apa. Tapi selesai pulang ke rumahnya. Karena ada yang niatnya bukan untuk belanja tapi untuk lihat-lihat. Dan sekarang juga ada pasar di handphonenya, yang menyebabkan kadang-kadang perempuan ini nggak keluar-keluar dari pasar. Memang dia nggak keluar dari rumahnya, tapi keluar masuk pasar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, ketika suasana rumah terasa tegang, bukan tenang jemaah, betul tegang ini, apa yang harus kita lakukan? Menenangkan, diam, atau ikut memperkeruh masalah? Memperkeruh suasana. Jazakallah khair Ustaz. Iya, ada kondisi jamaah, sikap yang paling tepat adalah diam, tidak ikut campur. Karena orang kalau lagi emosi, kita kemudian menjawab, nah, itu anak-anak itu. Kalau bapak-bapak kayak gitu, anak suruh turun. Tapi karena anak-anak, nah, ingat Nabi SAW pernah Aisyah itu ngangkat suara. Apakah kemudian Nabi SAW menegur Aisyah? La. Beliau diam. Abu Bakar datang ingin ikut campur sama Nabi, dihalangi, kemudian keluar. Baru setelah itu Nabi, setelah kondisinya agak tenang, baru Nabi ngomong sama istrinya. Jadi antum juga harus lihat, ada kondisi yang antum diem, istri mau ini itu apa-apa diem. Kadang-kala perempuan ini marah ketika kita diem. Kok diem aja, kata dia. Kalau antum takut diamnya antum nanti membuat bom waktu kemudian meledak. Karena kadang-kadang ada perempuan yang terus ngomong, akhirnya antum seperti bom yang disulut sumbunya ya. Sebelum meledak antum keluar. Dan boleh jadi ada istri yang nggak ridho, antum jangan keluar, selesaikan dulu. Selesainya apa? Cerai selesainya gitu. Enggak keluar. Jadi ada kondisi yang antum harus. Nah, bagaimana kalau ini anak? Kalau tadi kan suami istri. Istri juga sama. Ketika suami sedang marah, jangan dijawab. Diam. Api itu kalau nggak dikasih kayu bakar, mati. Walaupun besar apinya, mati. Tapi ketika dikasih kayu bakar, maka dia akan menyala lagi dan menyala lagi. Bagaimana dengan anak? Ada kondisi yang anak harus menyelamatkan ibunya. Kalau memang dilihat bapaknya ini melakukan kedzaliman kepada ibu. Dan beberapa video sama anak nonton ya, beberapa video KDRT yang sampai ke anak. Itu penyebabnya apa? Sang istri membantah. Sang istri nggak kuat dengan omongan suaminya atau dengan tindakan suaminya, kemudian dia melawan. Yang ada KDRT. Loh, kalau diam saja saya Ustaz, berhenti nanti suaminya, berhenti. Insya Allah jamaah. Karena ketika dia melihat lawannya ini tidak merespon, ya dia akan malu sendiri gitu.
Jadi anak tadi harus pintar-pintar melihat kondisi tadi. Ketika dia memang harus menyelamatkan ibunya, ibu keluar aja. Kalau memang tetap di rumah nanti jadi ribut. Jadi kalau memang bisa menengahi, hendaklah menengahi. Kalau tidak bisa menengahi, hendaklah diam supaya tidak memperkeruh masalah, jemaah. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, saya laki-laki, apakah diperbolehkan mendengarkan murattal Quran yang pembacanya adalah perempuan? Saya begitu menikmatinya. Waduh, bahaya nih jemaah. Sehingga di saat lelah saya sering meresapi bacaannya, bahkan murattalnya sampai saya jadikan alarm karena begitu indahnya. Saya masih lajang. Jadi setiap mendengarnya saya berharap semoga Allah pilihkan pasangan yang soleha buat saya, yang syahdu melantunkan Al-Quran dan menenangkan hati lelakinya. Nanti kalau antum sudah menikah sama dia, antum kayaknya nggak akan mendengarkan bacaannya dia. Namun Ustaz, apakah ini justru jebakan setan yang membuat saya banyak berangan-angan tentang jodoh nanti? Mohon arahannya Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan kita semuanya. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, yang pertama kita tahu bahwasanya suara perempuan itu bukan aurat menurut pendapat yang rajih. Maka diperbolehkan para istri-istri Nabi berbicara dengan para sahabat. Bahkan para sahabat itu banyak yang muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari balik tabir. Tapi bicara suara wanita yang membaca Al-Quran, kalau bacaannya itu membuat akhirnya antum tadi berpikir syahwat, karena udah berpikir syahwat dia menikah, berpikir jodoh, bukan mentadaburi bacaannya, tapi yang ada enaknya suaranya. Padahal yang seharusnya kita lakukan ketika mendengar suara Al-Quran yang enak itu apa? Mentadaburinya. Maka nasihat anak, antum berhenti mendengarkan, dengarkan syekh-syekh yang lainnya. Waduh, kalau laki kayaknya kurang enak. Sudah, itu jebakan setan tadi jemaah. Banyak yang enak-enak jemaah. Afwan Ustaz, jika usaha atau mencari nafkah itu di malam hari, apakah itu juga termasuk ketenangan yang dirampok? Boleh jadi jemaah. Akhirnya kehilangan. Tapi mau gimana? Tadi kan ada orang yang dapat memilih, ada orang yang terpaksa. Maka ketika ada pilihan antum kerja di siang dan di malam hari, maka pilihlah kerja di siang hari. Tapi ketika tidak pilihan, ya mau gimana? Maka tatkala antum harus kerja di malam hari, manfaatkan waktu malam itu untuk berdoa. Apalagi di sepertiga malam akhir, di situ ada waktu yang mustajab. Karena Allah menjadikan siang itu tempat kerja. Kita lihat tadi burung ya, ada burung yang kerjanya di malam hari. Burung apa? Burung hantu. Iya, dia masih. Siapa? Antum lihat ini. Panjang banget. Ya kesian, dia udah nulis ya, antum dengerin ya, walaupun anda nggak bisa jawab nanti. Tapi anda bacakan, paling nggak antum tahu ada masalah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang pertanyaan berikut. Apakah ada unsur kezaliman atau kewajiban yang harus dilakukan? Seorang suami yang meminjam uang tabungan pribadi istri yang didapatkan istri ketika bekerja sebelum menikah dengan sang suami, dan qadarullah sebelum menikah sang suami berstatus duda dan istri seorang janda yang masing-masing memiliki anak. Bedanya anak sang suami sudah menikah dan sukses, sedangkan anak si istri masih di bangku sekolah. Singkat cerita, suami memaksa untuk meminjam uang istri untuk keperluan dengan mengatakan istri harus mendukung suami dan lain-lain. Pinter suaminya ini. Padahal sudah disampaikan bahwa ini adalah uang tabungan untuk sekolah anaknya, namun tetap dipaksa, akhirnya dipinjamkan. Kemudian selang beberapa tahun saat ditagih karena butuh, justru bodoh amat dan tidak mau tahu.
tidak tanggung jawab sama sekali. Sudah dibicarakan baik-baik, namun tetap saja bahkan sampai harus saya hutang-hutang memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah anak saya karena beliau sendiri pelit dan perhitungan terhadap nafkah. B. Memberikan barang pribadi istri yang dibeli sendiri bukan dari nafkah suami. Suatu ketika ana beli motor dan karena kasihan akhirnya ana pinjamkan kepada suami terlebih dahulu. Tiba-tiba motor tidak ada lagi. Ternyata diberikan kepada anaknya tanpa izin dan musyawarah dengan ana sebagai istri. Ketika ditanya marah-marah dan mencela dan dengan kalimat-kalimat yang buruk. Karena sebelum kejadian ini ada kejadian lain, yaitu motor yang ana beli untuk anak-anak dijual ke saudaranya dan tidak tahu uangnya kemana. Kemudian ana sendiri menebus motor tersebut ke saudaranya dan banyak hal kejadian serupa sebelum-sebelumnya. Dan ana sudah berbuat baik. Saat awal menikah beliau sempat lama nganggur. Ana yang memberi beliau uang, kebutuhan dan lain-lain, namun tetap menjadi korban KDRT, dijambak, dipukul hingga memar, serta semua anak ana setiap hari dicela-cela dan dibentak-bentak, padahal anak-anak sangat hormat dan menghargai beliau. Mohon nasihatnya dan arahannya Ustaz, terima kasih. Apa arahan antum jamaah? Ternyata ada manusia seperti ini jamaah. Nah, jangan sampai ada di majelis ini ya. Karena yang bertanya ini istrinya, sepertinya suaminya nggak ada di sini. Maka perlu ada mediasi kadang. Istri itu kadang-kala kok ngasih nasihat suami nggak didengar, karena suami merasa pemimpin. Kalau pertanyaannya apakah ada unsur kezaliman, ya sangat zalim sekali. Dia yang wajib memberikan nafkah malah menghabiskan harta istri, bahkan harta anak istri. Ini sebuah kezaliman yang nyata jamaah. Nah, jadi hendaklah sang istri kalau memang mau mempertahankan rumah tangganya, ya coba berusaha untuk diperbaiki suaminya dengan cara mediasi. Kalau mungkin dia sendiri tidak bisa memperbaiki. Kalau zalim jelas suaminya zalim. Oh, ini sudah terakhir jemaah ya. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, cara agar betah di rumah kan menjaga keharmonisan keluarga. Lalu bagaimana jikalau kita tidak memiliki siapa-siapa di rumah? Karena faktor itu saya tidak betah di rumah. Ya antum cari yang bisa nemenin antum di rumah gitu loh. Kan gitu. Ya, dan memang ada larangan dari Nabi SAW untuk bermalam di rumah sendirian. Maka nasihat ana tadi, kalau bisa jangan sendirian, cari kawan. Kalaupun antum bujangan, tinggal di rumah kontrakan, tinggal di kos-kosan, ya kalau bisa jangan sendirian, bersama kawan-kawan ya. Ada teman untuk mengingatkan, ada teman untuk berdiskusi, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi usahakan tidak tinggal sendirian dan ciptakan yang namanya keharmonisan buat diri antum sama Allah Azza wa Jal. Tadi habis isya tidur, antum nggak bisa tidur, udah dengarkan kajian atau apa, karena biasanya kalau antum dengarkan hal-hal yang baik, setannya itu nggak suka. Dia akan bikin antum ngantuk jemaah. Tapi kalau antum nonton, wallah sampai pagi nggak ngantuk antum. Wawadal nggak minum kopi wala apa, tapi nggak ngantuk gitu jemaah. Maka itu mungkin perlu dilakukan dan terus berdoa ya, memohon kepada Allah agar Allah turunkan sakinah dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, karena memang yang memiliki sakinah adalah Allah Azza wa Jal. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ya. Itu yang dapat Anda sampaikan.